Di sebuah desa terpencil bernama Kembangwangi, tersembunyi dalam kabut tebal hutan Jawa, berdiri rumah-rumah kayu tua yang telah berusia ratusan tahun. Desa ini tampak damai di siang hari, tetapi ketika malam turun, kegelapan membawa sesuatu yang lain. Warga desa hidup dalam ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat tetapi selalu hadir, sesuatu yang mereka sebut sebagai penghuni hutan. Di tengah desa, berdiri rumah paling tua dan besar, milik Nyai Sulastri, seorang wanita tua dengan rambut perak yang panjang dan mata yang dalam seperti sumur tanpa dasar. Dia adalah penjaga tradisi, yang memastikan sesajen untuk penghuni hutan selalu disiapkan setiap malam. Tidak ada yang berani menentangnya, karena siapapun yang melanggar aturan akan menghilang tanpa jejak. Dinda, seorang gadis berusia 20 tahun, baru saja datang ke desa itu setelah kematian ibunya. Ia terpaksa tinggal bersama neneknya, Nyai Sulastri, yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dari awal, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Orang-orang berbicara dengan nada bisik-bisik, selalu melihat ke arah hutan dengan wajah pucat. Dan yang paling aneh, setiap malam ada sesajen yang diletakkan di bawah pohon beringin besar di pinggiran desa. Malam pertama Dinda di rumah itu, ia terbangun oleh suara langkah-langkah berat yang menyeret di luar kamarnya. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah pintu. Ia melihat neneknya berjalan perlahan, membawa sebuah baki berisi bunga melati, dupa yang masih menyala, dan kepala ayam hitam yang tampak segar. Ia meletakkan sesajen itu di beranda rumah, lalu berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. "Jangan biarkan mereka masuk." Dinda merasa merinding. Ia ingin bertanya pada neneknya keesokan harinya, tetapi setiap kali ia mencoba, neneknya hanya menjawab dengan tatapan kosong dan senyum yang tak menjelaskan apa-apa. Rasa penasaran Dinda semakin memuncak. Ia mulai bertanya pada warga desa, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala dengan wajah tegang. "Kau hanya perlu mengikuti aturan. Jangan pernah lupa menaruh sesajen," kata seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Namun, Dinda bukan tipe orang yang percaya tahayul. Pada malam ketiganya di desa, ia memutuskan untuk tidak meletakkan sesajen, hanya untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah omong kosong. Ia mengawasi dari balik jendela, menunggu sesuatu terjadi. Dan sesuatu memang terjadi. Tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini lebih banyak. Bukan hanya satu, tetapi puluhan. Dinda merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mendekat ke jendela, mencoba melihat apa yang ada di luar. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok-sosok tinggi, kurus, dengan kulit abu-abu dan mata kosong berdiri di halaman rumah. Mereka tidak memiliki bibir, tetapi senyum mengerikan terbentuk di wajah mereka. Tubuh mereka bergerak aneh, seperti tulang mereka tidak terhubung dengan benar. Dinda ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mundur perlahan, tetapi tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinganya. "Sudah kubilang, mereka akan datang." Dinda menoleh dengan panik. Neneknya berdiri di belakangnya, matanya menatap kosong ke arah makhluk-makhluk itu. Ia menggenggam tangan Dinda erat-erat, kemudian berbisik lagi, "Sekarang mereka tidak akan pergi." Tiba-tiba, lampu di rumah padam. Gelap total menyelimuti mereka. Dinda merasa tangannya ditarik ke belakang oleh sesuatu yang dingin dan berlendir. Ia menjerit, tetapi suara jeritannya tertelan oleh suara bisikan yang semakin keras, memenuhi ruangan seperti gemuruh ombak. Namun, sebelum semuanya gelap sepenuhnya, ia melihat neneknya tersenyum.
Tetapi senyuman itu bukan milik neneknya. Itu terlalu lebar, terlalu menakutkan. Keesokan paginya, rumah Nyai Sulastri kosong. Tidak ada tanda-tanda Dinda ataupun neneknya. Warga desa menemukan sesajen yang berserakan di bawah pohon beringin, dengan jejak kaki aneh yang mengarah ke dalam rumah, tetapi tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya berdiri di luar, berdoa dalam diam, sebelum akhirnya meletakkan sesajen baru di teras rumah itu. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang menyeret pelan, semakin mendekat ke desa. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Para penduduk mulai melihat sosok wanita muda berkeliaran di tepi hutan. Rambut panjangnya kusut, wajahnya pucat dengan tatapan kosong. Beberapa anak kecil yang melihatnya mengaku bahwa wanita itu berbicara dengan suara berbisik, menyebut nama mereka satu persatu sebelum menghilang di balik pepohonan. Sementara itu, di dalam rumah Nyai Sulastri yang kosong, seseorang atau sesuatu mulai menyalakan lampu di malam hari. Bayangan samar terlihat bergerak di balik tirai jendela, dan suara bisikan yang sama masih terdengar di udara malam. Penghuni hutan telah mendapatkan yang mereka inginkan, tetapi mereka belum selesai. Keesokan harinya, seorang lelaki tua bernama Pak Darmawan mengetuk pintu rumah kepala desa. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Pak Kepala, saya melihat Dinda di tepi sumur tua tadi malam." Dia berdiri di sana, tapi tatapannya kosong. Ia seperti bukan dirinya lagi. Kepala desa menghela napas berat. Ia tahu, sesajen terakhir yang gagal diberikan telah mengundang sesuatu yang lebih buruk. Mereka harus bertindak cepat sebelum seluruh desa jatuh dalam cengkeraman kegelapan. Sementara itu, di dalam hutan, suara langkah kaki Dinda bergaung di antara pepohonan tua. Ia menoleh ke belakang, memastikan sesuatu masih mengikutinya. Sosok itu, dengan mata merah menyala, membisikkan sesuatu ke telinganya. "Kau milik kami sekarang." Ia tidak bisa berlari, ia tidak bisa menjerit. Yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan lebih dalam ke dalam kegelapan, tanpa tahu apakah ia akan bisa kembali. Di desa, anak-anak mulai mengigau dalam tidur mereka, menyebut nama Dinda dalam bisikan yang menyeramkan. Dan malam semakin pekat.